Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menunggu Finish Weekend edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Kita langsung saja Finish Weekend selengkapnya bersama saya Lisa Ratnatania. Upaya penyelundupan narkotika ke lapas narkotika Tanjung Pinang berhasil digagalkan petugas. Seorang pengunjung diamankan setelah diduga membawa sabu dan pil ekstasi yang disembunyikan di dalam anus. Petugas lapas narkotika kelas 2 Tanjung Pinang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis pil ekstasi dan sabu-sabu ke dalam lapas. Kalapas narkotika kelas 2 Tanjung Pinang Fauzi Harahap menyatakan peristiwa itu bermula dari informasi yang didapatkan oleh petugas lapas bahwa akan ada seorang pengunjung yang diduga hendak menyelundupkan sabu ke dalam lapas. Setelah menerima informasi tersebut, petugas langsung memperketat penjagaan dan layanan kunjungan. Berdasarkan hasil pengamatan dan rekaman CCTV, petugas mencurigai gerak-gerik salah seorang pengunjung dan kemudian melakukan pemeriksaan secara intensif. Hasilnya, petugas menemukan barang bukti satu paket yang dibungkus alat pengaman yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan pil ekstasi. Selanjutnya, pengunjung beserta barang bukti tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian. Barang bukti di hari itu juga dan warga binaan juga yang diduga terlibat terkait dengan akan menerima barang tersebut sudah diserahkan ke pihak Polres Bintan. Beratnya berapa? Beratnya tentunya sebagai dari ukuran berat biasanya kita serahkan ke pihak Polres Bintan karena untuk memastikan barang itu adalah narkoba dan berat netonya itu adalah kewenangan pihak penyidik. Tapi dapat diduga kurang lebih sekitar 25 gram mungkin dalam bungkusan yang dibungkus dengan kondom. Oh, 25 gram itu sabu sama obat itu ya Pak? Ya, kalau dugaan kita barang tersebut disimpan di dalam anus karena barang itu dibungkus dalam di kemasan kondom yang kita temukan disimpan di dalam kamar mandi ruang kunjungan dari luar. Dari hasil pemeriksaan awal, dua warga binaan, salah satunya berstatus tamping atau tahanan pendamping, diduga terlibat sebagai pemesan narkotika tersebut. Keduanya kini telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Pihak lapas narkotika kelas 2 Tanjung Pinang menyebut hingga saat ini petugas telah 5 kali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika ke dalam lapas. Hal ini sebagai bentuk nyata dari komitmen pihak lapas untuk memperketat pengawasan sekaligus mencegah peredaran narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Misbah Bilal Arsi dari Bintan melaporkan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyerahkan sertifikat eliminasi malaria kepada pemerintah Kabupaten Bintan. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemkab Bintan dalam menekankan kasus malaria hingga mencapai 0 kasus di wilayahnya. Kabupaten Bintan kembali mencatatkan prestasi gemilang di bidang kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bintan resmi menerima sertifikat eliminasi malaria dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan menekan hingga meniadakan kasus malaria sesuai standar nasional. Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono kepada Wakil Bupati Bintan Debbie Marianti yang mewakili Bupati Bintan Robi Kurniawan. Prosesi penyerahan ini berlangsung pada puncak peringatan Hari Malaria Sedunia tahun 2026 di Auditorium Siwabesi Gedung Profesor Dr. Sujudi, Kementerian Kesehatan Jakarta Selatan pada Selasa kemarin. Dalam sambutannya, Wamenkes Dante Saxono Harbuwono menyatakan hingga saat ini sebanyak 414 kabupaten dan kota di Indonesia telah berhasil mencapai eliminasi malaria. Capaian ini menjadi langkah krusial menuju target Indonesia bebas malaria pada tahun 2030 yang hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, serta partisipasi aktif masyarakat. Para pekerja di daerah Indonesia yang nanti akan kita harapkan bisa terbebas dari malaria. Bapak dan Ibu sekalian, saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya terhadap komitmen yang dicapai oleh para gubernur, kepala daerah, tenaga kesehatan yang tadi berusaha mencapai penghargaan yang tinggi terhadap komitmennya untuk mengubah atas malaria di tempatnya masing-masing. Secara khusus kepada selamat saya ucapkan kepada sertifikat kepada eliminasi malaria 2 provinsi dan 7 kabupaten kota serta pemenang kejuaraan nasional mikroskopis malaria. Mari kita berantas malaria. Semoga 2030 kita juga bisa lebih terbebas dari malaria ini. Terima kasih.
Penghargaan yang diterima Kabupaten Bintan ini merupakan hasil asesmen ketat yang dilakukan Kementerian Kesehatan selama periode tahun 2022 hingga tahun 2025. Pasca menerima sertifikat ini, pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen untuk terus memperkuat program pencegahan dan pengendalian penyakit. Hal ini dilakukan guna mempertahankan status zero malaria serta menjaga kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Misbah Bilal Arsi dari Bintan melaporkan. Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang berhasil membekuk 2 pria yang diduga sebagai pengguna narkotika jenis sabu. Ungkapan terkait tersebut berawal dari respon cepat terhadap laporan masyarakat melalui layanan call center 110. Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang berhasil mengamankan 2 pria yang diduga sebagai pengguna narkotika jenis sabu di Jalan Harmoko, Kelurahan Melayu, Kota Piring, Tanjung Pinang pada Minggu 19 Juli 2026 dini hari. Kedua pria yang ditangkap itu masing-masing berinisial MA 29 tahun dan ES 37 tahun. Dari tangan keduanya, petugas turut mengamankan barang bukti sabu seberat 0,26 gram. Kasatres Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Sofian Rida menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari respons cepat terhadap laporan masyarakat melalui layanan call center 110. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Satres Narkoba langsung bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan kedua terduga pelaku tanpa kendala berarti. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, MA dan ES diketahui hanya berperan sebagai pengguna narkotika, bukan pengedar dan tidak tergabung dalam jaringan peredaran narkoba baik nasional maupun internasional, serta bukan merupakan residivis kasus narkotika. Meski demikian, penyidik masih terus mendalami asal sabu yang digunakan oleh kedua pelaku. Yang namanya call center Polri 110 itu, kita anggota Polri wajib merespon apapun itu aduan masyarakat ataupun keluhan masyarakat, wajib kita tanggapi dan kita tidak lanjuti. Alhamdulillah kemarin kita sudah menindaklanjuti adanya laporan dari 110 mengenai adanya peredaran ataupun seseorang, ada dua orang laki-laki yang diduga adalah melakukan ataupun pengguna narkotika yang ada di Jalan Harmoko, Kota Piring ya, Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Kedua pelaku menjalani rehabilitasi rawat inap di Lokal Rehabilitasi Badan Narkotika Provinsi Kepulauan Riau di Batam. MA akan menjalani rehabilitasi selama 6 bulan, sedangkan ES menjalani rehabilitasi selama 3 bulan. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai mengalokasikan anggaran untuk membayar cicilan pokok pinjaman daerah kepada Bank Jawa Barat dan Banten atau BJB. Pembayaran cicilan tersebut akan dimulai pada 2027 dan berlangsung hingga 2029 dengan nilai sekitar Rp111 miliar per tahun. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pinjaman daerah senilai Rp400 miliar kepada Bank Jawa Barat dan Banten atau BJB dengan bunga sebesar 7%. Pinjaman tersebut ditargetkan lunas dalam kurun waktu 3 tahun. Sekretaris Daerah Kepulauan Riau Misni menyampaikan anggaran pembayaran cicilan utang tersebut telah masuk dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kepri tahun anggaran 2027. Dalam rancangan APBD 2027 itu, Pemprov Kepri mengalokasikan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp131 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp111 miliar diperuntukkan untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah. Pembayaran cicilan tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan perjanjian pinjaman yang telah disepakati antara Pemprov Kepri dan Bank BJB. Sekitar 8 minggu yang lalu kita juga sudah rapat secara komprehensif ya dengan lembaga instansi yang berkaitan dengan optimalisasi air permukaan. Tahun depan kita udah mulai nyicil ya Bu ya, 111 miliar. Iya, insya Allah seperti tadi. Berapa tahun itu Bu? Untuk cicilan kita sampai dengan 2024 ya? 2029. Sebelumnya, Pemprov Kepri melakukan pinjaman daerah senilai Rp400 miliar kepada Bank BJB. Dana pinjaman itu digunakan untuk membiayai sejumlah proyek strategis daerah, di antaranya pembangunan Tugu Bahasa di Pulau Penyengat, pembangunan poliklinik rawat jalan RSUD Raja Matabib, dan peningkatan sejumlah ruas jalan di wilayah Kepri. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.